pendidikan siswa SD yang mampu menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya, yaitu sebagai berikut. Sudah siap tentunya teman-teman menyaksikan video kami. Selamat menyaksikan. Salam pena. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Pandemi COVID-19 akan berdampak dari berbagai sektor seperti ekonomi dan sosial, termasuk juga pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (PBB) atau UNESCO. Pada Kamis menyatakan virus wabah telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terhindar dari kegiatan sekolahnya di seluruh dunia. Jika kondisi ini terus meningkat, maka sektor pendidikan akan semakin meningkat. Dampaknya adalah peserta didik di lembaga penyelenggaraan lembaga, contohnya di sekolah dan perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, yaitu proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing atau secara online. Dan semua jenjang pendidikan menutup seluruh sekolah atau perguruan dari kegiatan belajar. Sebagai langkah konkret Pemda, berbagai pendidikan harus tetap dilakukan oleh tenaga pendidik di tengah fenomena pandemi COVID Corona dengan memastikan kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan efektif di rumah dan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai peluang liburan ataupun bepergian. Maka dari itu dibutuhkan inovasi-inovasi pendidikan terutama untuk siswa SD yang mampu menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Dasar merupakan fondasi bagi siswa, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran agar kedepannya bisa lebih baik. Inovasi bisa berupa media pembelajaran untuk menarik minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa belajar online sangat menakutkan dan membosankan bagi sebagian peserta didik, sehingga membuat guru pusing dan orang tua pun bingung. Sebenarnya di sini sebabkan pola pembelajaran yang kurang inovatif. Dengan problem di atas, kita bisa membuat variasi keberagaman tugas. Contoh, dengan cara menyelangi tugas seni di dalamnya, seperti menggambar, praktek, dan lain-lain, sehingga belajar bisa lebih menyenangkan. Inovasi pendidikan bagi pendidik. Pendidik atau guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan peserta didik yang ada di rumah. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media yang ada, seperti media daring, online contohnya, bisa melalui WA, Google Zoom, Google Chrome, dan lain sebagainya. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan metode e-learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi, tentunya dengan kerjasama orang tua, wali murid. Salah satunya guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp atau yang lainnya sebagai sarana pembelajaran, sehingga dapat digunakan siswa belajar di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda. Untuk anak SD kelas bawah bisa dengan cara guru menghimbau tugas kepada orang tua dan orang tua memberikan tugas tersebut kepada anaknya masing-masing. Guru juga dapat memberikan tugas yang tetap, tetapi guru dan orang tua harus memastikan bahwa setiap hari pembelajaran peserta didik
terlaksana sesuai tugas tersebut. Lalu bagaimana bagi wali murid yang tidak memiliki teknologi informasi seperti handphone contohnya? Ada inovasi lain lagi tentunya. Guru bisa membuat inovasi dengan cara mencetak lembar tugas anak, kemudian membagikannya ke peserta didik secara manual. Serta menjadwalkan kapan tugas itu akan dikumpul. Bisa juga dengan memilih satu anak yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir pengumpulan tugas tersebut. Dan banyak lagi inovasi lain yang bisa dilakukan oleh pendidik demi melengkapi pembelajaran tetap berjalan dan siswa mendapatkan ilmu yang sesuai kurikulum dan pencapaian yang telah disiapkan pemerintah dan sekolahan. Walaupun sedang dalam masa pandemi. Selain pendidik, kepala sekolah juga harus berinovasi tentunya dalam menjalankan supervisi atau pembinaan bagi guru untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik menggunakan metode jarak jauh atau daring berjalan dengan baik. Kemudian memberikan solusi dan motivasi kepada guru di sekolah sehingga guru-guru yang tidak perlu menggunakan media online dapat disupervisi dan juga diberi solusi. Dengan begitu, pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik, walaupun tidak harus selalu tatap muka, baik online ataupun sistem edar. Nah, banyak bukan inovasi pendidikan yang dapat kita ciptakan demi mensiasati keadaan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik dari inovasi pendidik, inovasi kepala sekolah, dan orang tua. Demikian penyampaian dari kami. Semoga dapat membantu pendidik dan pengajar untuk menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.